إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Sadaqallahu alaihi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Hadirin salat Jumat yang insyaallah selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Karunia yang teramat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang mendapat hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Apa kata Allah? Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, maka akan kutambah-tambah nikmat tersebut. Dan barang siapa yang kufur terhadap nikmatku, maka ingatlah azab Allah sangatlah pedih. Dan juga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pujian hanya layak dimiliki oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Sungguh tidaklah pantas bagi kita, tidaklah pantas bagi manusia untuk mengharapkan pujian, tidak pantas bagi manusia untuk merasa telah berjasa, karena sesungguhnya sejati segala puji hanya milik Allah semata. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam artian senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Takwa dalam artian kita senantiasa melibatkan Allah dalam setiap persoalan yang kita hadapi dengan cara berdoa, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketenteraman dan ketenangan dalam kehidupan kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kepada Allah sebagaimana takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Al-Quran surah Al-Imran ayat 102. Dan tentunya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan tak henti-hentinya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah singkat ini menjelang bulan suci Ramadan, mari kita merenungkan sejenak tentang apa yang telah terjadi di sekitar kita saat ini. Banyak orang yang menunggu akan kehadiran bulan suci Ramadan, akan tetapi azab terlebih dahulu menjemputnya. Siapa saja, kapan atau di mana saja, kita tidak bisa lari dari yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kematian adalah sesuatu yang pasti kita hadapi. Kematian juga merupakan sesuatu yang menjadi gerbang dari kehidupan dunia menuju kehidupan akhirat. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 28 Allah berfirman, "Kaifa tahfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyaakum, thumma yumitukum, thumma yuhyikum, thumma ilaihi turja'un." Yang artinya, bagaimana kamu ingkar kepada Allah padahal kamu tiadanya, kamu tadinya mati lalu
Allah menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ini menjelaskan akan kekuasaan Allah, dan sungguh aneh orang yang ingkar kepada Allah, sementara manusia awalnya tiada, lalu Allah menjadikannya ada di muka bumi ini. Ayat ini juga menunjukkan bahwa kita semua pasti akan mati. Ajal kita akan menjemput, dan kita semua pasti akan dibangkitkan setelah kematian itu. Jemaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka apa saja kewajiban kita dalam kehidupan ini sebagai persiapan kita sebelum menghadapi kematian? Tentu ada banyak hal, namun setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas pada kesempatan yang berharga ini. Pertama, beramal sebaik mungkin. Dalam surah Al-Mulk Allah ayat 1-2 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Yang artinya, Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengatur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seperti apakah amal yang terbaik itu? Salah satu indikatornya adalah pekerjaan itu dilakukan dengan istiqomah. Dalam hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna khairal amalin anwamuhu wa iqalin." Sesungguhnya sebaik-baiknya pekerjaan adalah yang rutin berkelanjutan meskipun itu sedikit. Beramal sebaik mungkin juga berarti bahwa pekerjaan itu kita lakukan dengan seikhlas mungkin, semaksimal mungkin, dan dengan sesempurna mungkin, baik dalam interaksi kita kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Dan bisa jadi amalan yang sedang kita lakukan itu jadi amalan terakhir kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, menyiapkan amal yang terus mengalir pahalanya. Di antara yang dapat kita persiapkan adalah dengan memperbanyak amal zariyah, ilmu yang bermanfaat, serta mendidik anak kita menjadi anak yang soleh yang dapat mendoakan kita kelak. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata insanu inqata anhu 'amaluhu illa min thalatha, shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang diambil manfaatnya, dan anak saleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, berdoa agar diberikan husnul khatimah. Apa itu husnul khatimah? Di antara tanda husnul khatimah ialah apabila ia mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang di akhir hidupnya mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka masuklah dia surga. Dan juga indikator lainnya dari seorang husnul khatimah apabila ia mengerjakan sesuatu pekerjaan yang baik di akhir hidupnya. Yang mana ini sejalan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahi bi'abdin khairan ista'mal." Faqila kaifa yasta'mal ya Rasulullah? Qala yuwaffiquhu li'amalin shalihin qabla al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal ya Rasulullah? Beliau menjawab, Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Selain berusaha dengan segenap amal soleh untuk mencapai husnul khatimah, kita juga harus selalu berdoa kepada Allah agar Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Ya Allah, jadikanlah kebaikan di akhir umur. Akhirat,
Semoga kita menjadi hamba Allah yang berhasil mempersiapkan kehidupan kita, yang mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang dapat dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidin tahirin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma a'inna haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ittiba'ah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ya ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa 'idhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dhikrullahi akbar. Haqimus shalah.